Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang konsep dasar analisis faktor-faktor formulasi dan teori-teori kebijakan struktur modal. Next, Selin. Eh, yang beranggotakan saya sendiri Atika Nisa Putri, kemudian ada Cikalia Paramita, Daniel Setionugroho, kemudian Seliring Nur Rahmawati, dan Fikri Zanul Hadi. Bisa di next. Oke. Baik, kita masuk ke materi pertama mengenai konsep struktur modal. Konsep struktur modal sendiri merupakan proporsi penggunaan dana yang berasal dari ekuitas dan utang pada perusahaan. Nah, struktur modal ini sendiri juga terdapat berbagai konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan dalam penggunaan modalnya, baik itu penerbitan saham maupun dari hutang. Nah, kemudian untuk struktur modal itu berasosiasi dengan profitabilitas, sehingga struktur modal perusahaan ini merupakan komposisi utang dengan ekuitas. Nah, dana yang berasal dari utang itu mempunyai biaya modal dan bentuk biaya bunga. Dan dana yang berasal dari ekuitas itu mempunyai biaya modal berupa dividen. Bisa di next. Untuk penentuan struktur modal ini sendiri juga merupakan kebijakan yang diambil dari pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber dana sehingga dapat digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan itu sendiri. Sehingga untuk keputusannya yang diambil oleh manajemen dalam pencarian sumber dana ini sangat dipengaruhi oleh para pemilik atau pemegang saham. Untuk aktivitas operasional perusahaan ini sendiri bisa dikatakan menguntungkan apabila returnnya itu diperoleh dari hasil operasional tersebut lebih besar daripada biaya modal atau cost of capital, di mana biaya modal ini merupakan rata-rata tertimbang dan dari biaya pendanaan atau cost of funds yang terdiri dari biaya atau bunga pinjaman dan biaya modal sendiri. Bisa di next. Kemudian masuk ke faktor yang perlu dipertimbangkan dalam struktur modal. Faktornya ini sendiri terdapat 5 faktor. Yang pertama itu ada stabilitas penjualan, di mana stabilitas penjualan ini sendiri apabila penjualannya itu relatif stabil, maka perusahaan akan mendapatkan jaminan hutang yang lebih besar. Sehingga untuk stabilitasnya akan mempengaruhi positif dengan rasio hutangnya. Kemudian yang kedua ada struktur aset. Nah, aset perusahaan yang digunakan sesuai dengan aktivitas utama perusahaan cenderung akan menjamin pinjaman yang diterima sehingga kreditor semakin terjaga keamanannya. Yang ketiga itu ada tingkat pertumbuhan. Nah, tingkat pertumbuhan ini itu ditunjukkan dengan peningkatan penjualan dari periode. Nah, tingkat penjualan ini juga umumnya bisa diukur dengan besarnya ukuran perusahaan atau size dari penjualan. Oleh karena itu, dengan semakin meningkatnya size, maka kreditor itu akan semakin percaya dengan kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan dana untuk menjalankan operasional perusahaan sehingga dengan meningkatnya aktivitas operasional itu bisa diharapkan penjualan juga dapat meningkat. Kemudian faktor yang ketiga itu ada profitabilitas. Nah, tingkat keuntungan yang dicapai dari hasil operasional ini itu bisa tercermin dalam return on equity atau bisa disingkat dengan ROE. Nah, meningkatnya ROE itu akan meningkatkan laba ditahan sehingga komponen modal itu sendiri semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya modal itu sendiri, maka rasio hutang juga menjadi menurun dengan asumsi hutang relatif. Kemudian eh, faktor yang terakhir yakni pajak. Nah, dengan semakin meningkatnya pajak itu maka keinginan pemenuhan dana itu mengarah pada peningkatan hutang karena meningkatnya pajak itu dapat memperkecil cost of debit. Jadi next.
Iya. Kemudian untuk komponen struktur modal. Nah, komponen struktur modal itu bisa dibagi menjadi dua, yakni ada modal hutang atau debt capital dan modal sendiri atau equity capital. Nah, modal hutang atau debt capital ini dibagi menjadi dua, yakni hutang jangka pendek atau short term debt dan hutang jangka panjang atau long term debt. Um, untuk hutang jangka pendek itu sendiri itu terdiri dari accrual, kemudian hutang usaha, pinjaman bank jangka pendek, dan commercial paper. Kemudian untuk hutang jangka panjang sendiri itu terdiri dari piutang berjangka atau term loan dan obligasi atau bond. Kemudian masuk ke modal sendiri atau equity capital itu terdapat maksudnya ada tiga, yakni ada dari saham biasa atau common stock, kemudian saham istimewa atau preference stock, serta yang terakhir laba ditahan atau return earnings. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Atika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor formulasi dari struktur modal. Bisa di next. Yang pertama ada struktur aktiva. Struktur aktiva ini menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan atau collateral value of assets. Kebanyakan dari perusahaan industri di mana sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri. Sedangkan utang sifatnya sebagai pelengkap saja. Struktur aktiva diproksikan dengan tangibility. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sumber dana eksternal adalah adanya aset yang berwujud dalam jumlah yang memadai untuk digunakan sebagai jaminan. Struktur aktiva dapat mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap penentuan struktur modal perusahaan. Struktur aktiva yang diukur oleh proporsi aktiva tetap terhadap total aktiva memiliki hubungan yang positif terhadap struktur modal. Artinya, apabila struktur aktiva mengalami peningkatan, maka semakin tinggi pula jumlah utang dan semakin tinggi pula struktur modal perusahaan. Semakin banyak aset tangibility, suatu perusahaan berarti semakin banyak kolateral aset untuk bisa mendapatkan sumber dana eksternal berupa hutang. Hal ini dikarenakan pihak kreditur akan meminta kolateral aset untuk membackup hutang-hutangnya. Di next, Selim. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini mempunyai pengertian bahwa besarnya ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan yang berasal dari nilai penjualan. Adapun ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan ini merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan, sehingga dapat dilihat dari besar jumlahnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan 3 cara, yaitu logaritma natural dari penjualan, logaritma natural dari total aset, dan logaritma natural total aset dikurangi nilai buku ekuitas ditambah nilai pasar ekuitas. Ini tidak membahas masalah penghitungannya itu, soalnya di sini membahas faktor-faktornya. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. Ini menunjukkan bahwa semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal karena perusahaan yang lebih besar akan mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Next.
Bisa di next. Oke. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan sering diartikan sebagai peningkatan yang terjadi pada perusahaan. Pada tingkat pertumbuhan ini dicerminkan oleh kenaikan atau peningkatan dalam penjualan perusahaan. Tingkat pertumbuhan adalah peningkatan atau penambahan suatu variabel dalam suatu tahun yang dinyatakan sebagai persentase nilai tahun sebelumnya. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih banyak menggunakan utang dibandingkan dengan perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh Weston dan Brigham dalam Anom berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat akan lebih mengandalkan pada sumber eksternalnya. Next. Nah, selanjutnya profitabilitas. Profitabilitas ini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, profitabilitas ini menjadi suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen. Yang secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai profit yang tinggi akan menggunakan utang dalam jumlah rendah dan begitu pula sebaliknya. Next. Selanjutnya, Asset Liability Management dan Prudential Banking Practice. Keberhasilan manajemen operasional suatu bank dalam mencapai misi dan tujuannya tidak ditentukan oleh keterampilan manajemen bank semata. Di samping keandalan dan integritas manajemen bank, terdapat dua unsur lain yang turut mempengaruhi kinerjanya, yaitu unsur perekonomian. Unsur perekonomian yang dicerminkan oleh kinerja perusahaan makro yang setiap saat memberikan tantangan-tantangan permasalahan baru bagi perbankan dan dunia usaha. Kebijakan, strategi, dan tindakan konkret yang ditempuh pemerintah dalam bidang moneter dan sektor real mengendalikan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Merupakan aspek penting yang turut mempengaruhi kinerja bank tersebut. Yang kedua, unsur dunia dan masyarakat. Unsur dunia dan masyarakat yang merupakan mitra kerja perbankan merupakan unsur lainnya lagi yang tidak hanya mempengaruhi strategi dan kebijakan yang diterapkan manajemen bank. Unsur ini juga turut berperan dalam memberi arah pada kegiatan operasional bank sehari-hari. Kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan di antara sesama unit usaha dan langkah yang ditempuh masyarakat yang melibatkan perbankan telah turut menghasilkan perubahan-perubahan temporer dan struktural pada sisi aktiva dan pasifa bank. Terdapat beberapa aspek dalam lingkup manajemen dalam operasional bank yang menjadi bahasan pokok dalam bab ini. Untuk 5 faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Ya, terima kasih Fikri. Untuk faktor yang keenam itu ada aspek pendanaan, di mana keberhasilan bank dalam proses penghimpunan dana sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Besarnya modal suatu bank mempengaruhi leverage bank dalam menghimpun dana dari pihak ketiga yang memungkinkan bank untuk memperbesar earning asetnya untuk memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank. Tetapi, dalam proses penghimpunan dana tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Sumber dana yang berbeda memberikan risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemilik bank dalam melakukan penghimpunan dana, yakni mempertimbangkan likuiditas, tingkat suku bunga, risiko kredit, risiko modal, risiko pasar, serta risiko nilai tukar. Bisa di next, Selin. Yang ketujuh adalah aspek permodalan. Modal adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi earning capacity, yang mana besarnya modal dapat mempengaruhi jumlah laba yang akan diterima oleh bank dan juga akan mempengaruhi kepercayaan para debitur terhadap kemampuan bank dalam kegiatan operasional bank. Semakin besar modal yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar juga perolehan laba yang akan diterima oleh bank tersebut. Begitupun sebaliknya. Semakin kecil modal yang dimiliki oleh bank, maka semakin terbatas pula laba yang akan diterima oleh bank.
Setelah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni kewajiban bank untuk memenuhi penyedia modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan resiko pasar untuk posisi akhir bulan diberlakukan 18 bulan sejak diterbitkannya PBI Nomor 5 ini. Artinya peraturan baru dalam perhitungan CAR 8% atas dasar resiko pasar tersebut akan mulai berlaku efektif sejak akhir tahun 2004. Yang kedua, kewajiban bank untuk melapor posisi yang diperhitungkan dalam resiko pasar dan perhitungan permodalan tersebut diberlakukan sejak pelaporan posisi bulan Desember 2003. Yang ketiga adalah sebelum diberlakukan kewajiban untuk memenuhi penyedia modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar, bank tetap wajib memenuhi penyediaan modal minimum 8% sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, selama ketentuan baru tersebut belum berlaku efektif, maka kebijakan yang berlaku masih tetap, yakni bahwa perhitungan besaran CAR 8% didasarkan pada Basel I Core yang hanya memperhitungkan resiko kredit terhadap besarnya modal tersebut dalam Basel II Core. Di samping risiko kredit, diperhitungkan jenis risiko lainnya yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Dapat diduga bahwa jika perubahan itu diterapkan, maka besaran angka yang dapat menjadi unsur penentu dalam perhitungan angka CAR masing-masing bank akan dengan sendirinya mengalami perubahan. Boleh di next, Salin? Salin, boleh di next. Yang kedelapan adalah aspek perkreditan. Salah satu pilar dalam keberhasilan kinerja perbankan adalah keberhasilan manajemen dalam manajemen kredit, yang mana perkreditan akan membentuk earning asset pada sisi aktiva perbankan. Manajemen kredit juga sangat berguna bagi perbankan untuk membantu perbankan dalam mewujudkan perannya sebagai lembaga intermediasi. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan dengan menghimpun dana-dana dari surplus unit yang menyalurkan kembali kepada masyarakat dan dunia usaha yang merupakan defisit unit yang memerlukan berbagai kegiatan dari yang bersifat konsumtif hingga bersifat produktif. Dalam pemberian kreditnya kepada banyak bidang usaha, bank harus bisa menjalankan fungsi selektif, yang mana harus bisa memilih mana saja yang berhak mendapatkan dana perkreditan agar bank tidak memberikan kepada bidang usaha yang bersifat spekulatif. Selanjutnya, bank juga harus menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif agar dapat memastikan dana perkreditan tersebut tepat sasaran. Next, Salin. Yang kesembilan adalah aspek likuiditas. Dalam aspek likuiditas sendiri, bank diharuskan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dengan membayar kewajibannya tersebut apabila memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan membayar kewajiban tersebut. Apabila kewajiban tersebut tidak dibayarkan, maka risiko terberat yang akan diterima adalah pencabutan izin operasional bank. Beberapa cara yang diambil oleh bank untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan peminjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, atau bisa dengan cara menjual aset-aset yang dimiliki dengan harga yang lebih rendah yang dapat meningkatkan rentabilitasnya. Next, Salin. Faktor yang terakhir adalah manajemen sumber dana bank. Setelah mengetahui beberapa risiko yang mungkin melekat pada proses penghimpunan dana, maka bank perlu menetapkan strategi pendanaan yang dilaksanakan menggunakan konsep pemasaran dana yang meliputi upaya untuk yang pertama menelusuri apa yang menjadi kebutuhan nasabah yang sejalan dengan operasional bank, dan yang kedua melakukan komunikasi yang efektif terhadap potensi nasabah bank sehingga target pemasaran bank dapat dicapai. Untuk mencapai target tersebut,
Ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan dan pengembangan produk pendanaan dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan kebutuhan nasabah. Yang kedua, penetapan segmentasi pasar yang meliputi sektor-sektor pasar tertentu yang akan digarap. Yang ketiga, bank perlu melakukan pengembangan jasa keuangan yang sejalan dengan pengembangan produk. Dan yang keempat adalah modifikasi atas produk dan pengembangan citra bank. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Selin. Ya, terima kasih Daniel. Untuk materi selanjutnya yakni teori struktur modal. Teori yang pertama adalah teori balancing teori. Nah, balancing teori ini adalah teori yang digunakan untuk menyeimbangkan komposisi utang dan modal sendiri. Teori ini pada intinya sejauh manfaat masih besar, utang akan ditambah. Tetapi bila pengorbanan karena menggunakan utang sudah lebih besar, maka utang tidak lagi ditambah. Nah, pengorbanan karena menggunakan utang tersebut bisa dalam bentuk biaya kebangkrutan atau bankruptcy cost dan biaya keagenan atau agency cost. Biaya kebangkrutan antara lain terdiri dari legal fee, yaitu legal fee dan distress price, yang mana legal fee adalah biaya yang harus dibayar kepada ahli hukum untuk menyelesaikan klaim, dan distress price adalah kekayaan perusahaan yang terpaksa dijual dengan harga murah sewaktu perusahaan dianggap bangkrut. Semakin besar kemungkinan terjadi kebangkrutan dan semakin besar biaya kebangkrutan, maka semakin tidak menarik menggunakan utang. Hal ini disebabkan karena adanya biaya kebangkrutan. Biaya modal sendiri akan naik dengan tingkat yang makin cepat. Sebagai akibatnya, meskipun memperoleh manfaat penghematan pajak dari penggunaan utang yang besar, berdampak oleh kenaikan biaya modal sendiri yang tajam, sehingga berakhir dengan kenaikan biaya perusahaan. Kemudian biaya lainnya yakni biaya keagenan. Biaya keagenan adalah biaya yang muncul karena perusahaan menggunakan utang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor. Ada kemungkinan pemilik perusahaan yang menggunakan utang melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Sebagai misal, perusahaan melakukan investasi pada proyek-proyek berisiko tinggi. Kemudian, biaya keagenan ini antara lain terdiri dari biaya kehilangan kebebasan karena kreditor melindungi diri dengan perjanjian-perjanjian pada saat memberikan kredit. Kemudian, biaya memonitor perusahaan untuk menjamin perusahaan menaati perjanjian yang dibebankan pada perusahaan dalam bentuk bunga utang yang lebih tinggi. Kemudian, yang kedua adalah pecking order theory. Pada tahun 2014, Myers dan Majluf mengemukakan mengenai teori ini. Mereka menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan di mana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian utang, dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir. Pecking order teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan. Perusahaan yang profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut disebabkan karena mereka memerlukan external financing yang sedikit. Perusahaan-perusahaan yang kurang profitable cenderung mempunyai utang yang lebih besar
karena alasan dana internal yang tidak mencukupi kebutuhan dan karena utang merupakan sumber eksternal yang disukai. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk utang daripada modal sendiri karena pertimbangan biaya emisi utang jangka panjang yang lebih murah dibanding dengan biaya emisi saham. Model asymmetric information signaling menyatakan bahwa tingkat informasi yang berbeda antara insider atau pihak manajemen dan outsider atau pihak pemodal sedemikian rupa hingga insider bertindak sebagai penyampai informasi mengenai nilai perusahaan pada outsider. Model tersebut memprediksi bahwa perubahan bauran antara utang dan modal sendiri suatu perusahaan memuat informasi mengenai nilai saham. Kemudian, pada awal dekade 1960-an, seorang sejarawan, Gordon Donaldson, menyimpulkan bahwa perusahaan lebih senang menggunakan dana dengan urutan 1 laba ditahan dan dana dari depresiasi, 2 utang, dan ketiga adalah penjualan saham baru. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cika. Baik, terima kasih Selin atas presentasinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang trade-off theory. Menurut Riley dan Myers, trade-off theory itu merupakan hubungan antara pajak, resiko kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil oleh perusahaan. Sehingga jika kita mengambil garis besarnya, teori ini merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan utang. Asumsi dasar yang digunakan dalam trade-off teori ini adalah adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur modal yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu perusahaan di mana perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada publik. Lalu ada pula pengertian trade-off teori menurut Mirza. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal diperoleh pada saat terjadinya keseimbangan antara keuntungan tax shield of leverage dalam financial distress dan agency cost of leverage. Next. Nah, sebenarnya trade-off teori ini memang tidak dapat digunakan untuk menentukan modal yang optimal secara akurat dari suatu perusahaan. Tetapi, menurut Mirza, melalui model ini memungkinkan kita membuat 3 kesimpulan tentang penggunaan leverage itu sendiri. Pertama, perusahaan dengan resiko usaha yang lebih rendah dapat meminjam lebih besar tanpa harus dibebani oleh expected cost of financial distress, sehingga diperoleh keuntungan pajak karena penggunaan utang yang lebih besar. Lalu yang kedua, perusahaan yang memiliki tangible asset dan marketable asset seperti real estate seharusnya dapat menggunakan utang yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki nilai terutama dari intangible asset seperti paten ataupun goodwill. Hal ini disebabkan karena intangible asset lebih mudah untuk kehilangan nilai apabila terjadi financial distress dibandingkan standar aset dan tangible asset. Lalu yang ketiga, perusahaan-perusahaan di negara yang tingkat pajaknya tinggi seharusnya memuat utang yang lebih besar dalam struktur modalnya daripada perusahaan yang membayar pajak pada tingkat yang lebih rendah. Karena bunga yang dibayar diakui pemerintah sebagai biaya, sehingga mengurangi pajak penghasilan. Next, Lin. Lalu ada leverage. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa leverage itu masuk ke teori struktur modal. Leverage ini menunjuk pada utang yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan leverage ini merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Next. Jika kita berbicara tentang leverage, maka tidak akan lepas dari 3 poin ini. Pertama ada beban dan biaya, kedua ada resiko, dan yang ketiga ada rasio. Nah, kenapa hal ini
berhubungan dengan leverage. Pertama, beban dan biaya itu merupakan pertama ada beban dan biaya. Permasalahan leverage akan dihadapi oleh perusahaan bila menanggung sejumlah beban atau biaya, baik biaya tetap operasional maupun biaya finansial. Nah, seperti yang kita tahu, untuk biaya tetap operasional itu tuh merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari fungsi pelaksanaan investasi. Nah, sedangkan untuk biaya finansial sendiri merupakan beban atau biaya yang harus diperhitungkan sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi pendanaan. Nah, karena adanya beban atau biaya tersebut, itu sebenarnya merupakan resiko dari suatu perusahaan yang harus ditanggung dalam pelaksanaan keputusan-keputusan keuangan. Nah, berbicara tentang resiko, perusahaan perlu mengetahuinya agar dapat mengantisipasinya dengan meningkatkan volume kegiatan usaha. Nah, caranya itu bagaimana? Dengan menggunakan dua rasio ini. Pertama ada rasio utang terhadap ekuitas, dan kedua ada rasio utang terhadap total aktiva. Next. Pertama kita bahas dulu rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rasio utang terhadap ekuitas ini dapat dihitung dengan membagi total hutang perusahaan yang termasuk kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang yang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, ekuitas pemegang saham itu merupakan total modal sendiri, yaitu total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan komposisi dari total utang terhadap total ekuitas. Jadi, semakin tinggi debt equity itu rasio, menunjukkan komposisi total utang semakin besar dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditur. Lalu yang kedua ini ada rasio utang terhadap total aktiva. Nah, caranya itu dengan membagi total utang dalam perusahaan dengan total aktivanya. Nah, rasio utang terhadap total aktiva ini mencerminkan besarnya proporsi antara total debt dan total aset. Baik, kalau begitu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.